Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan kejelekan-kejelekan amal perbuatan kami. Serta kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadukan segala urusan problematika hidup kita. Lalu merasa harap, roja kepada Allah agar Allah memudahkannya, dan Allah memudahkan pula kita untuk meraih surganya yang penuh dengan nikmat, membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita punya, membalas amal soleh yang kita perbuat. Serta kita merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga balasan-balasan dari amal perbuatan buruk kita, yang tentunya amal baik dan amal buruk akan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang baik, Allah akan beri kebaikan, Allah akan beri pahala. Dan sekecil keburukan kita lakukan, Allah pun akan membalasnya dengan setimpal. Maka salawat dan salam tercurah kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin, anda dan kita semua yang beristiqamah, yang saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran sampai tegaknya hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bukti kebenaran risalah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yang mengabarkan kepada umatnya akan datangnya hari kiamat. Karena kedatangan hari kiamat merupakan yang hal pasti, yang tidak ada keraguan padanya. Artinya bahwa datangnya hari kiamat adalah sesuatu yang sudah qat'i dari semua kalangan umat Islam. Mereka yakin bahwa hari kiamat pasti dan benar-benar akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bapak dan Ibu dapat melihat pada Al-Qur'annya surah Al-Hajj ayat ke-7, yang artinya wa anna as-sa'ah, dan sesungguhnya hari kiamat, atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, dan tidak ada keraguan padanya, wa anna Allah yab'atsu, dan sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh membangkitkan
man fil kubur, setiap siapa yang berada di kubur. Maka hari kiamat tidak akan pernah terjadi, melainkan sebelumnya didahului dengan beberapa tanda-tanda. Dan tanda-tanda tersebut juga telah diberitakan oleh Rasulullah SAW untuk kita. Maka di antara tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasulullah, sebagaimana apa yang telah dikatakan olehnya, inna baina yadayi sa'ah taslimal khassah wa fushuwat tijarah hatta ta'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah wa qata'ul arham wa syahadatuz zur wa kitmana syahadatil haq wa zuhurul qalam. Yang artinya, inna baina yadayi sa'ah, sesungguhnya akan benar-benar terjadi hari kiamat, kecuali telah datang kepada kita tanda-tandanya. Kata Nabi, taslimal khassah. Tanda yang pertama adalah memberi salam hanya kepada orang-orang yang khusus. Wa fushuwat tijarah hatta ta'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Dan tersebarnya perdagangan hingga seorang wanita membantu suaminya di dalam perdagangan. Wa qat'ul arham, terputusnya silaturahim. Wa syahadatuz zur, munculnya pelaku-pelaku saksi palsu. Wa kitmana syahadatil haq, dan disembunyikannya saksi yang benar. Wa zuhurul qalam, dan tersebarnya pena. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah. Maka jamaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah, yang pertama, salam hanya diberikan kepada orang yang khusus, yaitu salam akan diberikan oleh seseorang muslim kepada muslim yang lainnya yang hanya dia kenal saja. Dengan demikian, maka akan melemahkan jaringan kasih sayang antar sesama kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan agar memberikan salam kepada semua kaum muslimin, baik yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal, baik yang dia jauh maupun yang dia dekat. Kita diperintahkan untuk salam, karena salam adalah doa keselamatan bagi saudara muslim kita lainnya. Sebagaimana diriwayatkan terkait hal ini dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, dan kita mengenal beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Ucapkanlah salam kepada siapapun yang kalian kenali, wa man lam ta'rif, dan ucapkanlah salam kepada siapapun orang yang tidak engkau kenal juga. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ini perintah anjuran keras untuk kita agar kita menebarkan salam, ramah untuk mengucapkannya dimanapun dan kepada siapapun, baik yang itu kita kenal, teman, sahabat, ataupun itu baru kita kenal atau tidak kenal sama sekali. Karena itu adalah doa keselamatan yang sejatinya mendoakan kita sendiri akan keselamatan. Fa'absus salam bainakum, maka sebarkanlah salam kepada saudara-saudara kita. Kemudian ikhwatal iman azan ya Allah,
Tanda yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tersebarnya perdagangan. Dan ini sudah suatu yang lumrah di zaman kita ini, yang dimana kita menganggap bahwa perdagangan hari ini adalah sesuatu yang diwajibkan, yang dilazimkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada sesuatu yang dimana ini berkaitan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni fokus utama manusia di akhir zaman ini adalah menumpukkan harta-harta, sehingga semua anggota keluarganya pun ikut terjun dalam mencari dunia. Mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia dan ingin meraih apa yang ada di dalamnya, sampai dia membawa anak dan istrinya, dia membawa wanita-wanita mereka untuk senantiasa membantu suami-suaminya berdagang. Nah, hal inilah yang menjadi maraknya perdagangan di akhir zaman. Padahal bukankah kefakiran yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa umat ini? Bukanlah suatu kemiskinan. Akan tetapi yang ditakutkan Rasulullah adalah bila mana dunia ini dibukakan untuk manusia, sehingga manusia akan berlomba-lomba untuk merebutkannya dan menumpuk harta kekayaan di tengah-tengah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah, demi Allah, mal faqr, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan, akhsha alaikum, aku takut atas kalian, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya, tapi aku takut dibukakan dunia atas kalian, kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Kata Rasulullah, sebagaimana telah dibukakan pada orang-orang sebelum kalian dunia, sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka telah berlomba-lomba, dan dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan mereka. Akhwatul iman azani Allah, maka tentunya kita harus bermuhasabah diri kepada Allah. Jagalah keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, diri Anda semua dari neraka, dan juga jagalah keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merekatkan diri, mendekatkan dan terus mendekatkan kepada Allah Jalla fil Ula di akhir zaman ini. Kemudian tanda yang ketiga yang dikabarkan Rasulullah adalah terputusnya silaturahim. Ini pula sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Padahal di dalam Islam, pemutusan hubungan kekerabatan atau silaturahim diancam dengan ancaman yang sangat dan sangat berat, yaitu pelakunya diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi yang mulia. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan ikatan, ikatan silaturahim. Maka dilarang kita untuk memutus silaturahim. Dilarang untuk kita menjauhi saudara-saudara kita. Tapi Islam memerintahkan agar kita mendekat kepada mereka dan menyambung silaturahmi ini dengan baik, menjaganya dengan penuh ukhuwah. Hindari bentrok, hindari debat, hindari kebencian. Sebarkanlah salam, sebarlah kebaikan, sebarlah nasihat. Kemudian ikhwatul iman, tanda yang keempat, yang dimana hari kiamat akan semakin dekat dengan adanya tanda-tanda ini, yakni muncullah para pelaku-pelaku saksi palsu dan disembunyikannya saksi-saksi yang benar.
Sebagaimana manusia telah marak yang melakukan hal ini di akhir zaman ini. Sebagian mereka karena ambisinya ingin mendapatkan dunia, dan karena tipisnya keimanan yang dia punya, yang berada di dalam hati-hati mereka, menjadikannya mereka berani melakukan persaksian palsu. Padahal ikhwatal iman, persaksian palsu merupakan dosa yang besar. Bukan Rasulullah SAW menyandingkan antara kesyirikan dengan persaksian palsu. Ada dalil yang menjelaskan ini. Dari Abdurrahman bin Abu Barkah, dari bapaknya Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian, kata Rasulullah, kutunjukkan dosa-dosa yang besar? Salasan, ada 3. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa aququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Inilah ikhwatal iman azzani Allah. Masuk di dalamnya persaksian palsu dalam kategori 3 perkara dosa besar. Lalu apakah kita tak takut untuk melakukan persaksian palsu? Akan tetapi dunia telah menjawabnya. Banyak seorang yang berani untuk melakukan persaksian palsu, dan disembunyikan persaksian-persaksian yang benar. Ini disebabkan mereka jauh daripada iman, tipisnya iman mereka, dan jauhnya mereka dari ilmu agama. Tapi hebatnya mereka untuk memporak-porandakan dan berbicara agama. Inilah yang disebut pintar berbicara, tidak ada ilmunya. Inilah yang disebut mereka yang berfatwa bi ghairi ilmi, tanpa ilmu. Ikhwatal iman azan ya Allah. Kemudian ciri yang terakhir, di mana hari kiamat akan semakin dekat dengan tanda dan ciri ini, yakni tersebarnya pena. Apakah yang dimaksud dengan tersebarnya pena ini? Tentunya para ulama menjelaskan, tersebarnya pena yang dimaksud dalam sabda Nabi itu adalah dengan banyaknya tulisan-tulisan dan buku-buku tersebar. Di sisi lain ini sebuah nikmat dan kemudahan dari Allah. Namun di sisi lain, jika tulisan dan buku-buku tersebut tidak disusun, tidak diciptakan berdasarkan sumber rujukan yang benar, maka justru akan menimbulkan syubhat, kesamaran, keraguan, dan kerancuan bagi para pembacanya, sehingga akan menjadi samar pula antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga orang-orang awam yang membaca buku-buku tersebut tanpa rujukan yang benar akan tertipu dengan subhat-subhat yang ada di dalamnya. Akan muncul tulisan-tulisan yang sejatinya merendahkan Islam. Dan orang awam sulit untuk memahami ini benar atau keliru, ini menyimpang atau lurus. Mereka tidak tahu. Maka ikhwatal iman, 1, 2, 3, 4, 5 tanda itu benar-benar akan terjadi sebagai detik-detik datangnya hari kiamat. Maka sebelum 5 itu datang dan telanjur menjamur di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi ini sudah menjamur, maka kembalilah kepada Allah. Bertobat kita kepada Allah. Perbaiki amal ibadah kita. Dekat-dekatlah kita kepada Allah. Bacalah Al-Quran, ambillah pelajaran yang ada di dalamnya, dan kembalilah kepada sunnah Rasulullah. Tinggalkanlah hulu berlebih-lebihan dengan perkara dunia, dan fokuslah kita untuk mengingat kematian. Mungkin demikian apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yubarik fiikum.